friends, welcome back bersama saya, Sarma Santaria Pasaribu, NPM 208320202, Program Studi Manajemen A3 Pagi Universitas Medan Area. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah saya, mata kuliah Statistika 1, di mana tugasnya sudah pernah dikerjakan caranya di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Di mana tugasnya itu tentang distribusi frekuensi, penyajian data dalam bentuk grafik, dan ukuran pembesaran data. Pada kesempatan kali ini sudah tercantum soal di sini. Kita lanjut saja. Berikut ini adalah hasil nilai tes statistik mahasiswa suatu perguruan tinggi. Kita lihat datanya, ada 60 data. Pertanyaannya, dari data tersebut, Anda diminta untuk 1. Susunlah tabulasi frekuensinya. Untuk menyusun tabulasi frekuensi, kita harus yang pertama mengurutkan data, biasanya diurutkan dari nilai yang paling terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan rank, rentang, atau jangkauannya. Yang ketiga, menentukan banyak kelas yang kita inginkan. Untuk itu, kita lanjut saja ke menentukan urutan datanya, yang dimana urutan yang paling kecil dan hingga urutan data yang terbesar. Nah, susunlah tabulasi frekuensinya. Sebelum saya mengerjakannya di Excel, saya sudah mengurutkannya di Word biar lebih mudah dan lebih praktis lah untuk dikerjakan. Kita copy, kita pindahkan ke Excel. Nah, di sini sudah nampak. Jadi data yang terkecilnya itu 16 dan data terbesarnya itu 46. Ini kita dapat dari data soal. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai R, banyak kelas dan panjang kelasnya. Yang pertama yaitu nilai R. Sebelum kita kerjakan di Word dulu ya. Biar nempel. Nilai R. Rumus nilai R ini yaitu X min X max dikurang X min. Nah, X max-nya kita lihat tadi nilai terbesarnya itu 46 dan nilai terkecil X min-nya 16. 46 dikurang 16. Sama dengan 30. Selanjutnya banyak kelas. Banyak kelas disimbolkan dengan K. Rumus banyak kelas itu yaitu 1 ditambah 3,332 log 60, karena banyak data tadi 60. Jadi 1 ditambah 3,332 log 60 ini hasilnya 6,924. Jadi dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas disimbolkan dengan CI. Rumus CI, R per K. Jadi R-nya tadi 30 dibagi dengan panjang kelas. Banyak kelasnya 7.
Hasilnya yaitu 4,285 dibulatkan menjadi 4. Nah, setelah kita sudah mendapatkannya di sini, kita tinggal memindahkannya, kita copy dan kita pindahkan ke Excel biar lebih mudah ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya sebelum kita melanjutkan soal yang kedua tentang diagram histogram, poligon, dan ogif, kita harus mengetahui frekuensi kumulatif positif, frekuensi kumulatif negatif, dan titik tengahnya. Di mana frekuensi ini kita dapat dari berapa banyak data dari 16 dan 19. Tentu kita lihat dari data frekuensi yang kita susun tadi. Nah, jadi frekuensinya banyak data yang ada di 16 ke 19 itu banyak datanya 3. 20 ke 23 banyak datanya 12, 24, 27, 15, dan seterusnya. Jadi frekuensi kumulatif positif ini kita dapat dari penjumlahan data dari 3 kita pindahkan ke 3 tambah 12, 15 tambah 15, 30 tambah 6, 36 tambah 4, 40 tambah 7, 47 tambah 9, 56 tambah 4, 60. Nah, teman-teman, frekuensi kumulatif negatif ini kita dapat dari penjumlahan dari tadi kan frekuensi positifnya dari atas, terus frekuensi negatifnya itu dari bawah kita jumlahkan. 4 tambah 9 13, 13 tambah 7 20 tambah 4 24 tambah 6 30 tambah 15 45 tambah 12 57 tambah 3 60. Begitu juga dengan titik tengahnya. Titik tengahnya ini kita dapat dari nilai ranknya ini, titik tengah dari 16 ke 19, jadi titik tengahnya 17,5. Jadi tabel ini kita pindahkan ke Excel-nya biar lebih mudah. Kita buat di sini. Nah, kalau gitu selanjutnya soal yang kedua. Gambarkan bagan atau kurva minimal 3. Jadi, bagan dan kurva ini kita ketahui, yaitu yang pertama histogram, yang kedua poligon, yang ketiga ogif. Jadi, histogram dan poligon itu adalah dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Sedangkan ogif itu adalah menempatkan kurva frekuensi kumulatif. Nah, yang pertama kita kerjakan saja diagram histogramnya. Yang pertama, kita buat aja diagram histogram. Nah, diagram histogram ini adalah data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Begitu juga dengan poligon. Kita kerjakan saja.
teman-teman, di sini adalah diagram histogram yang dimana kita lihat tadi data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Jadi diagram ini diagram kotak. Jadi ini titiknya ini kita dapat dari frekuensinya. Frekuensi di sini 16 ke kita belum buat ini ya. Nah, 16 ke 19 itu frekuensinya 3. 20 ke 23 itu frekuensinya 12. Jadi kita sesuaikan titiknya itu di sini. Jadi ini itu adalah range. Ini adalah diagram histogram. Jadi 16 ke 19 itu frekuensinya kita lihat 3, jadi kita buat titiknya di sini 3. Begitu juga 20 23 titiknya 12 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu poligon. Diagram poligon. Nah, teman-teman, di sini sudah nampak titik dari titik frekuensi. Tinggal menarik garis agar diagram poligonnya itu nampak jelas gitu. Sini sudah jelas kita nampak diagram poligon. Yang ketiga yaitu diagram ogive. Diagram ogive ini adalah grafik yang dimana berdasarkan data yang teman-teman. Nah, yang ketiga itu diagram grafik ogive. Kok enggak diagram histogram? Sorry teman-teman, di sini aturannya grafik. Maaf, grafik. Saya lupa. Ini juga grafik ogive. Nah, grafik ogive yang digambarkan
Berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif, untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan grafiknya berupa OGIF positif, sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Kita lanjut membuat tabel yang membuat grafiknya. Nah, grafik OGIF ini kita lihat, ini adalah grafik yang bertanda orange, garis orange ini adalah grafik OGIF kumulatif positif. Kita lihat dari ini. Kita hanya menentukan dan menempatkan titiknya itu di titik frekuensinya itu di mana titiknya itu sini. Dan yang bertanda biru ini adalah OGIF frekuensi kumulatif negatif. Nanti kita lihat, kita buat titik frekuensinya dan kita tarik garis. Jadilah grafik OGIF. Yang terakhir, soal yang terakhir, hitunglah ukuran nilai sentral dari tabulasi frekuensi yang dihasilkan. Jadi pada kali ini yang terakhir kita disuruh untuk itu mencari nilai mean, median, dan modus. Yang terakhir, hitunglah ukuran nilai sentral dari tabulasi frekuensi yang Anda hasilkan. Sebelum kita mengerjakannya, kita harus mengerjakan mean, median, dan modus. Kita harus menentukan nilai frekuensi FI/XI-nya, dan ini adalah tabelnya, di mana 17,5 ini adalah titik tengah dari 16 sampai 19, dan FI/XI ini adalah perkalian dari 17,5 dikali 3, hasilnya 52,5, 21,5 dikali 12, hasilnya 258, dan seterusnya. Frekuensi positif ini kita dapat dari 3 tambah 12, 15, perjumlahan 15 tambah 15, 30, 30 tambah 6, 36, 36 tambah 4, 40, dan seterusnya. Jadi, data ini, tabel ini kita pindahkan ke Excel-nya, supaya kita lebih mudah untuk menentukan nilai mean, modus, dan mediannya. Kita paste. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan nilai mean, median, dan modus. Caranya adalah rumus mean sigma FI/XI per sigma FI, yaitu nilai FI/XI itu tadi 1822 dibagi 60, yaitu jumlah data, hasilnya 30. Yang median rumusnya XII tambah N dikurang FKII per 2 dibagi FI. Jadi 31,5. Tadi mediannya ini kita lihat dari pertengahan dari data ini semua, yaitu 31,5. Bisa di 4 dan 5. Bisa saya ngambil di nilai keempat, 31,5. 60, N-nya 60, banyak data.
dikurang FKII-nya 36. Di sini 36 dan dibagi 2 per 4. FI-nya 4 di kolom 4. Nah, hasilnya yaitu 31,5 ditambah 12, 60 dikurang 36 itu 12 per 4. Hasilnya 35. Modus. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu modus. Modus ini kita lihat rumusnya B tambah B1 per B1 tambah B2 dikali P. Modus sama dengan 23,5 ditambah 3 per 3 tambah 9, B2-nya 9 dikali 4. Modusnya, hasil modus yaitu 25. Mungkin cukup sekian dari tugas presentasi saya, tugas statistika 1. Jika ada kesalahan dalam menghitung, dalam menggambar grafik, atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.